5 fraksi DPR melemparkan kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dijalankan pemerintah di depan Menteri Keuangan. Subsidi dinilai tidak tepat sasaran karena diberikan kepada kalangan menengah ke atas. Di sisi lain, inisiatif peralihan ke kendaraan listrik dilakukan pemerintah demi pengurangan emisi karbon dan memang harus dimulai. Setelah berjalan 2 bulan untuk subsidi motor listrik dan 1 bulan untuk insentif pajak mobil listrik, apakah kebijakan ini akan dievaluasi? Kita bahas bersama para narasumber. Sudah bergabung secara virtual ada Pak Adrianto Gani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Adri. Mbak Putri. Selamat malam, terima kasih Bapak atas waktu Anda. Kemudian ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Pak Tauhid, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Tauhid. Saya ke Pak Adri terlebih dulu. Pak Adri, ada kritik kemarin tentu sudah mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh para anggota DPR. Lalu kita lihat sekarang program ini sudah berjalan 2 bulan terakhir, sejak Maret untuk motor listrik, April untuk mobil listrik. Bagaimana pemerintah mengevaluasi kebijakan sejauh ini? Apakah sudah sesuai target? Kalau tidak salah Pak Muldoko juga mengatakan mengapa sepi peminat. Jadi apa yang dinilai atau dievaluasi sekarang oleh pemerintah, Pak Adri? Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi memang benar bahwa kebijakan subsidi ataupun bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru dan konversi itu baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Sementara insentif diskon PPN ya untuk pembelian mobil listrik itu baru berjalan 1 bulan. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa target penerima bantuan pemerintah ini itu memang bukan untuk semua orang, ya. Jadi pemerintah sudah menetapkan kriteria-kriteria yang sangat ketat untuk penerima bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor dan konversi itu. Pembelian sepeda motor ya, kalau konversi tidak dibatasi. Untuk pembelian sepeda motor itu memang dibatasi dengan 4 kriteria yang semuanya itu memang ditujukan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sebagai contoh, bagi mereka penerima KUR, bagi mereka penerima bantuan subsidi upah, untuk mereka yang menerima subsidi sambungan listrik di bawah 900 VA, dan juga penerima bantuan produktif usaha mikro. Jadi dari sini memang terlihat bahwa yang ditarget oleh pemerintah untuk menerima subsidi atau bantuan pemerintah itu memang kelompok masyarakat bawah. Nah, untuk itu memang ada proses dan prosedur yang harus dilewati, ya, karena itu tadi tidak semua bisa. Makanya semua pihak masih beradaptasi dan semua pihak masih menyesuaikan untuk bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Kedepannya saya kira nanti setelah lancar maka akan meningkat secara pesat peminatnya. Oke, akan meningkat secara pesat peminatnya, menunggu waktu gitu kurang lebih ya. Saya ke Pak Tauhid sekarang. Pak Tauhid, Indef ini dari awal termasuk yang mengeritik kebijakan ini. Dan setelah program ini berjalan, apa saja sekarang catatan Indef, Pak Tauhid? Ya, yang pertama saya kira ya pemberian subsidi itu memang harus hati-hati dan selektif begitu ya. Kalau kita lihat ada untuk katakanlah yang mobil menurut saya menjadi kurang tepat karena tentu saja yang bisa membeli kendaraan roda 4 itu adalah yang sangat mampu begitu. Yang kedua juga misalnya pembelian mobil untuk pejabat mobil listrik ya, padahal mereka sudah mendapatkan fasilitas yang khusus untuk kendaraan-kendaraan dinas begitu. Nah, sementara yang diperlukan adalah kendaraan-kendaraan yang sifatnya untuk angkutan publik umum, kemudian transportasi logistik yang saya kira memerlukan kendaraan listrik ini. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dikritisi. Yang pertama adalah kalau kita lihat perbandingan negara-negara lain yang memberikan model subsidi seperti ini adalah yang pertama adalah mereka memproduksi kendaraan berasal dari negaranya sendiri, jadi bukan impor. China dia memproduksi sendiri kendaraan dalam negeri dan disubsidi oleh pemerintah. Yang kedua India, mereka juga memberikan subsidi tapi untuk pembelian kendaraan yang diproduksi listrik dari negaranya masing-masing begitu. Nah, kita memberikan subsidi terutama mobil listrik yang bukan kita produksi gitu. Meski kita ada TKDN katakanlah 35 sampai 40%, tapi perlu hati-hati
Ya, perhitungan itu menjadi misleading ketika kita tahu bahwa perhitungan TKDN ini banyak beberapa hal masih dipertanyakan, termasuk training itu dikatakan TKDN dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi misleading begitu. Yang kedua adalah ya, kalau kita lihat bentuknya di negara-negara lain itu adalah insentif, tapi tidak ada subsidi begitu. Insentif kalau kita lihat adalah pengurangan pajak, pajak ditanggung pemerintah. Apakah misalnya untuk PPNBM, kemudian juga untuk apa namanya pajak tahunan dan sebagainya, itu yang membuat apa namanya bentuk lain, jadi tidak langsung di kantong belanja begitu. Kalau belanja maka menurut saya ada rasa ketidakadilan Hmm. masyarakat begitu. Oke, Saya kira kalau itu untuk yang yang mobil juga harus kan sudah diperhatikan. menggunakan skema insentif itu ya, Pak Tauhid ya, untuk mobil ya, mobil listrik ya, skema insentif atau Enggak, diskon itu baru PPN. kecil, tetap ada ya diskon PPN, tapi juga ada pemberian tadi apa namanya yang sebesar 28 sampai 70 juta itu juga ada tambahan lagi begitu karena PPN-nya masih kurang begitu ya. Ini yang saya kira dirasakan begitu ya. Nah, yang kedua saya kira kalau kita ingin kembali kepada tadi ya, kita jangan berbesar atau katakanlah kalau misalnya ada pengembangan sebuah kendaraan listrik tanpa diikuti industrialisasi kendaraan itu di dalam negeri gitu ya. Katakanlah untuk motor oke, kita boleh berbangga karena sebagian produk lokal, tetapi baterainya kita masih impor. Jadi kalau kita lihat baterainya sekarang sampai 2024 masih impor, berarti bukan kita yang mendapatkan nilai tambah. Apalagi untuk katakanlah mobil itu sendiri. Nah, itu yang kita belum berhasil begitu. Oke, Nah, yang oke. kedua juga harus kita lihat pembebanan terhadap APBN. Saya kira tadi mungkin pandangan-pandangan dari legislatif mencerminkan suara sebagian masyarakat bahwa memang ada prioritas lain. Misalnya subsidi listrik itu akan menguntungkan daerah perkotaan. Sementara subsidi kendaraan ya, sementara di desa-desa kita masih tahu bahwa meskipun elektrifikasi di pedesaan meningkat, tapi daerah-daerah banyak mengalami biarpet. Nah, ini yang harus cukup lihat ya kebutuhan listrik di masa depan begitu. Apalagi kita bicara bahwa kita bicara subsidi listrik juga harus melihat bahwa sebagian besar listrik kita masih bersumber dari energi fosil ya, batu bara yang lingkungannya pengaruhnya cukup berat begitu. Baik. Jadi di kendaraannya bisa kurangi, tapi untuk batu baranya kita masih belum bisa menghilangkan. Oke, Saya oke. kira itu menjadi poin Ya. penting. Pak Adri, silakan Pak Adri. Itu ada beberapa masukan. Jadi kalau misalnya tentu saja pemerintah juga sudah melihat beberapa kendala atau ketidaksempurnaan dari program ini. Lalu apakah sekarang sudah ada pembenahan-pembenahan ke arah sana? Oke, baik. Pembenahan tentu ada. Mungkin saya mau menanggapi dulu tadi Silakan. beberapa pendapat dari Pak Tauhid ya. Pertama mengenai industri nasional. Jadi memang untuk kendaraan roda 4 atau mobil yang berhak mendapatkan insentif diskon PPN itu untuk mereka yang telah memenuhi kandungan TKDN-nya, komponen dalam negerinya itu minimal 40% ya. Dan sejauh ini baru dua merek saja dan dua model saja yang memenuhi itu yang berhak mendapatkan diskon PPN. Nah, kalau dikatakan bahwa itu tidak penting karena itu masih merek luar, saya kira yang penting bukan itu ya, tapi industrinya sendiri. Dengan 40% TKDN itu tentu saja kontribusi terhadap industri sudah banyak. Dan kalau kita bicara otomotif, dari sejak merdeka sampai sekarang kayaknya kita belum pernah punya mobil merek sendiri gitu loh. Dan kita kayaknya tidak pernah risau tentang hal itu ya. Saya kira kenapa mobil listrik kita harus mempermasalahkan itu. Yang penting adalah industrinya. Ya, dengan memenuhi 40% itu tentu kontribusi terhadap industrinya sudah sangat besar sehingga layak untuk mendapatkan insentif potongan pajak PPN. Ya. Itu tadi. Pak Adri, kalau misalnya ada yang menyebut bahwa program ini sebenarnya baik, tapi timingnya belum tepat. Bagaimana menurut Anda, Pak Adri? Timingnya kira-kira apa? Timing apa yang dianggap tidak Timing tepat? berkaitan Karena dengan menurut ini saya, seperti yang tadi Pak Tauhid mengatakan industri baterainya belum siap, kemudian kita justru memberikan tidak ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia dari program ini gitu. Oke, baik. Mungkin ini ada update terbaru ya. Mungkin Pak Tauhid belum mendengar juga ya. Jadi kalau dikatakan tadi baterai misalnya ya,
saat ini di Indonesia itu sudah ada pabrik baterai, Mbak. Ya, ada beberapa lagi yang sedang membangun pabriknya. Tetapi yang sudah membangun pabrik, bahkan salah satu merek mobil listrik yang tadi saya katakan mendapatkan insentif tadi, insentif pajak tadi, itu sudah menggunakan baterai produksi dalam negeri. Ya, memang pabrikannya bukan dari lokal, tetapi mereka sudah membangun pabrik di Indonesia, sudah memproduksi baterai dan sudah digunakan oleh salah satu mobil listrik di Indonesia. Sehingga infrastruktur saya kira sudah sangat siap gitu. Ke depan akan muncul lagi beberapa pabrikan-pabrikan baterai yang akan nantinya mensuplai kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian juga infrastruktur yang lain, ya, bahkan termasuk pengolahan baterai litium nantinya, ya. Ada satu, mungkin ini juga banyak yang belum mengetahui bahwa ada perusahaan yang sudah sekarang ini khusus untuk merecycle baterai-baterai litium, ya. Mereka juga sudah menyiapkan untuk itu. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak memulai. Kemudian tadi soal dikatakan listriknya berasal dari PLTU gitu ya, Fosil, menggunakan ya. Energi fosil. fosil. Ya, kita juga tahu mulai tahun 2030 itu PLTU itu akan mulai dipensiunkan. Ya, tentu ini adalah suatu upaya gradual, upaya bertahap menuju kita nantinya akan menggunakan energi baru terbarukan. Tentu kita tidak mungkin menunggu sampai energi baru terbarukannya siap, ya. Halo. Iya, Pak Adri. Halo. Iya, Bapak. Kami masih mendengar, Pak. Ya, Pak Adri. Baik, sepertinya terputus. Saya ke Pak Tauhid kalau begitu. Sorry, terputus tadi. Ya. Iya, Pak Adri. Iya, kembali tersambung. Silakan, Pak Adri. Iya. Iya, jadi tadi saya ingin mengatakan bahwa proses menuju komitmen kita ya terhadap zero emission di tahun 2060 nanti itu harus dimulai secara bertahap dari sekarang. Kita tidak mungkin menunggu sampai kita mempunyai energi baru terbarukan yang siap. Kita tidak mungkin menunggu sampai dengan misalnya PLTU-nya itu semua sudah tergantikan. Itu tidak akan ada waktu. Sehingga apa yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah adalah memang sesuatu yang harus dilakukan. Oke, Pak Adri, tapi kalau misalnya melihat yang saat ini terjadi setelah 2 bulan program ini berjalan, diakui sendiri oleh Pak Muldoko minatnya kurang baik. Jadi sebenarnya di mana ini letak permasalahannya yang betul-betul harus diperbaiki? Apakah soal komunikasinya? Apakah soal peraturan yang ditetapkan mereka yang bisa mengakses mobil dan motor listrik ini atau apa, Pak Adri? Iya, memang pertama adalah sosialisasi. Jadi seperti tadi saya katakan ini satu program yang baru yang perlu diperkenalkan secara luas sehingga masyarakat itu mengerti siapa yang memang berhak untuk mendapatkannya dan siapa yang harus membeli dengan harga normal. Nah, ini adalah suatu proses ya yang kita buat ya yang tentunya harus melalui satu evaluasi. Kalau nantinya dirasa itu terlalu rumit atau terlalu panjang, bisa saja bahwa kemudian itu nanti diperbaiki. Nah, kalau soal minatnya itu saya kira tidak perlu diragukan lagi ya. Baru beberapa hari yang lalu kebetulan di pameran itu saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa masyarakat itu antri untuk mencoba memasukkan NIK-nya dia untuk mengetahui apakah dia eligible atau tidak. Memang sebagian besar itu tidak eligible. Ya, sebagian besar pengunjung untuk motor ya, Pak ya? Untuk motor ya? Untuk sepeda motor, betul. Ya, jadi makanya ini tadi yang harus dievaluasi ketepatan sasarannya. Sedangkan untuk mobil, ya seperti saya katakan tadi, baru 2 merek dan 2 model yang itu sudah memenuhi tingkat kandungan lokalnya sebesar 40%. Dan pada saat ini beberapa produsen mobil lain sedang berupaya. Ya, ini juga suatu sebenarnya suatu dorongan sehingga produsen itu berlomba-lomba untuk bisa memenuhi TKDN 40%-nya untuk bisa ikut serta dalam program insentif pajak ini. Nah, itu tentunya sesuatu hal yang sangat baik, sangat positif. Di mana kalau pemenuhan TKDN itu semakin tinggi, maka industri otomotif kendaraan listrik ini pun akan semakin meningkat ya. Dan kita tentu pemerintah akan menerima manfaatnya baik dari penerimaan pajak maupun dari penyerapan tenaga kerja. Oke, baik. Saya kira itu, baik.
Baik, saya ke Pak Tauhid sekarang. Pak Tauhid, kalau misalnya mendengar penjelasan dari Pak Adri tadi dan perkembangan selama 2 bulan terakhir ini, kalau menurut Anda, menurut Indef dan juga perhitungan Indef, apakah program ini harus dilanjutkan atau dihentikan atau harus ada perbaikan aturan lagi? Ya, yang saya kira yang pertama adalah memang harus ada perbaikan ya secara mendasar. Yang pertama adalah soal kita terus bicara soal kemandirian dari segi industri, begitu ya. Kebijakan TKD ini sudah lama dilakukan, tapi membuat industri kita semakin merana, begitu ya. Dari dulu kita pernah 23% PDB, sekarang sekitar 18% PDB. Salah satunya adalah TKD, begitu ya. Nah itu kenapa? Karena kita nggak akan mampu bisa menguasai 100% produk lokal. Nah ini yang kemudian sektor otomotif kita sampai saat ini tidak punya produk nasional yang dibanggakan atau beroperasi secara fungsional. Nah menurut saya harusnya ini jadi momentum untuk kita bisa melakukan percepatan atau lompatan, apalagi pemerintah punya kekuatan regulasi untuk mengatur support seperti ini. Nah yang kedua ya dengan model seperti memang investasi akan banyak masuk di kita begitu. Tapi lagi-lagi kalau 60% selalu tiap tahun dan pasarnya semakin meningkat, maka 100%, 60% itu bisa lari keluar, apalagi kalau dalam komponen 40% ternyata juga terkandung bahan baku yang sifatnya impor begitu ya. Nah kemudian yang ketiga yang saya kira memang menjadi problem di masyarakat begitu ya. Betul ini adalah soal sosialisasi, tapi kita lihat bahwa pada kelompok tertentu yang memiliki minat dan juga intensi untuk menggunakan kendaraan terutama motor listrik, ada orang yang mereka sudah paham begitu terhadap lingkungan begitu, dan mereka adalah kelompok yang mampu. Nah pada kelompok-kelompok bawah ini yang kemudian tidak dilakukan pendekatan khusus, yang ini yang kemudian yang dengan kriteria-kriteria tadi itu hanya tidak tercapai. Nah saya khawatir dengan semakin dimudahkan kriteria-kriteria tadi sebagian dihapus dan akhirnya siapa saja bisa membeli begitu, pada akhirnya ini menjadi lebih tidak tepat sasaran gitu dengan mempermudah kriteria-kriteria yang tadi sudah ditetapkan gitu, tanpa melakukan upaya-upaya sosialisasi pada menengah bawah begitu. Oke, jadi peraturannya diganti atau tidak perlu nih kalau menurut Indef? Ya kita harus perkuat untuk beberapa hal dan harus beberapa memang kita tidak perlu katakan perlu ada tadi seperti katakanlah subsidi mobil listrik ya itu saya kira tidak perlu begitu. Kemudian buat pejabat dan sebagainya kita harus lebih banyak kepada bagaimana masyarakat bawah yang bisa memanfaatkan subsidi. Ingat pengertian subsidi itulah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat begitu ya. Kalau tanpa ada subsidi semua merasakan ya memang tidak perlu ada subsidi begitu ya. Baik. Saya terakhir ke Pak Adri. Pak Adri melihat perkembangan sekarang apakah akan dievaluasi kebijakan ini atau akan tetap jalan terus Pak Adri? Ya tentunya pasti ini akan dijalankan terus sambil nanti di sana sini ada perbaikan atau yang perlu disempurnakan. Saya ingin Mbak Putri menambahkan satu lagi tadi mengenai pengguna ataupun yang memanfaatkan subsidi bantuan untuk sepeda motor. Itu contohnya ya, ada sekarang ini pengendara ojol itu mereka bisa merasakan penghematan sampai dengan Rp700.000 per bulan setelah mereka mengganti dengan sepeda motor listrik. Karena 1 liter bensin yang tadinya Rp10.000 Pertalite, sekarang mereka hanya perlu membayar 1,2 kWh atau kurang lebih Rp800. Saya kira itu sudah sangat nyata dan kayaknya kita akan berdosa kalau kita harus membatalkan ataupun menganulir penghematan dan manfaat yang sudah mereka nikmati selama ini. Saya kira itu sih. Baik. Tapi sosialisasinya mungkin bisa lebih ditingkatkan sehingga targetnya lebih terasa. Betul. Terutama target 200.000 pengguna motor listrik pada tahun 2023 ini ya Pak Adri ya. Pak Adri terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Adrianto Gani, tenaga ahli utama KSP dan juga ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Terima kasih Bapak-Bapak.